Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan selamat sore Pak Kadung selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan produk dari hasil kewirausahaan kami yaitu ceker mercon dengan nama Spicy Bloom. Perkenalkan, saya Puri Jauhari Amaratantri dengan NIM 094. Saya Najwa Anissa Fitri dengan NIM 101. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dari latar belakang, sejarah, visi dan misi, logo dan makna, deskripsi produk, analisis kompetisi dan peluang pasar, aspek mekanisme produksi produk, aspek pemasaran produk, aspek anggaran dan keuangan, aspek sumber daya manusia, jadwal kegiatan, hingga kelampiran yang sudah kami kerjakan. Oke, mungkin bisa dimulai dari latar belakang. Kami mendasari bisnis ini dengan latar belakang yaitu ceker ayam ini sering dianggap sebagai bagian yang kurang bernilai, tetapi sebenarnya memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak. Salah satu kandungan utamanya yaitu kolagen yang baik untuk kesehatan kulit, rambut, kuku, serta memperkuat sendi dan tulang. Zat gizi lainnya ada kalsium, fosfor, kondroitin, glukosamin, dan bermanfaat untuk persendian dan tulang. Nah, ceker ayam ini juga mengandung vitamin A, B2, dan zat besi. Di Indonesia, makanan pedas seperti ceker mercon ini menjadi populer dengan kombinasi cita rasa dan nutrisi yang tinggi, terutama kolagen untuk kesehatan kulit dan persendian. Bisnis Spicy Bloom menangkap tren ini dengan konsep inovatif dan harga terjangkau, sehingga mendukung proses terbentuknya ceker mercon yang akan mendukung gizi masyarakat luas dengan makanan kaya kolagen. Oke, jadi mengapa kita membawa Spicy Bloom dengan produk ceker mercon ini menjadi bisnis kita adalah melihat adanya tren kuliner di lokal dan potensi kesukaan masyarakat, terutama mahasiswa, terhadap makanan pedas dengan rasa yang unik. Jadi usaha ini dimulai pada bulan September 2024, dimulai dari skala kecil rumahan dan memanfaatkan platform digital seperti Instagram, WA, dan Twitter untuk pemasarannya. Kami menyajikan ceker ayam pedas yang autentik dan khas diolah dengan standar kebersihan, kualitas tinggi, sesuai untuk berbagai kalangan, dan menyajikan tingkat level kepedasan. Tujuan utama jangka panjang yang kami harapkan adalah dapat memperluas pasar dan menjadikan usaha ini lebih profesional dengan mempertahankan kualitas khas ceker mercon Spicy Bloom. Visi dari ceker mercon kami ialah menjadi ikon gastronomi pedas di Semarang dengan menyajikan ceker mercon dengan cita rasa khas dan berkualitas tinggi serta berkontribusi pada. Selain itu, kita juga mengedepankan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam acara dan festival kuliner lokal untuk memperkenalkan budaya kuliner mercon yang lebih luas. Oke, jadi ceker mercon Spicy Bloom ini merupakan makanan siap saji berbasis ceker ayam dengan bumbu pedas yang khas. Spicy sendiri adalah memiliki arti cita rasa pedas sebagai karakter utama dari produk kami. Dan Bloom melambangkan perkembangan rasa yang dinamis dan memikat, seperti adanya mekaran rasa pedas yang terus tumbuh saat mengonsumsinya. Spicy Bloom juga dirancang untuk memberikan kesan yang modern dan energik, sesuai dengan target pasar meliputi kalangan muda dan dewasa yang gemar untuk mencoba variasi kuliner. Berikut merupakan analisis SWOT dari bisnis ceker mercon Spicy Bloom kami. Untuk strength atau kekuatan ini harganya terjangkau karena kami menyajikan harga 10.000 per packnya dengan isi 6. Yang kedua itu memiliki cita rasa yang unik dan khas, memiliki peluang pasar yang luas, memiliki kompleksitas kandungan gizi yang tinggi seperti disebutkan sebelumnya, dan tersedia dari berbagai level kepedasan 1, 2, dan 3. Untuk weakness atau kelemahannya itu, karena kami masih dalam skala rumahan, masih belum memiliki legalitas dan izin usaha yang resmi. Selain itu juga ketergantungan terhadap bahan baku. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang yang kami miliki adalah kami dapat mengekspansinya ke platform digital. Yang kedua, adanya tren
mengkonsumsi makanan yang pedas. Yang ketiga adalah kami dapat menjalin kerjasama dengan kemitraan. Lalu adanya ancaman atau threat ini yang pertama, memiliki harga bahan baku yang tidak stabil seperti cabai, bawang-bawangan. Lalu yang kedua adalah adanya kompetitor dengan produk ceker yang sejenis. Lalu yang ketiga, perubahan selera konsumen masyarakat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada makna logo dari spesies bloom sendiri. Yang pertama adalah nama spesies bloom yang diambil dari warna-warna berani dan hangat yang mencerminkan ledakan rasa dan panas yang dapat diharapkan pelanggan itu dapat menyukai rasa pedas dari spesies bloom itu sendiri. Lalu yang kedua, dari logo dan warnanya itu sendiri, api merah dan jiga itu menyala melambangkan rasa pedas yang kuat dari produk tersebut sehingga menjadi identitas merek dari spesies bloom sendiri. Lalu ceker ayam yang menonjolkan bahan utama yang memperlihatkan komponen utama dari ceker mercon sendiri adalah cekernya itu sendiri. Lalu desain melingkar melambangkan kesatuan dan harmoni yang mengisyaratkan keseimbangan rasa dalam hidangan spesies bloom. Lalu warna dari orange itu sendiri melambangkan semangat, antusiasme, dan kreativitas, sementara warna kuning mencerminkan kebahagiaan dan juga optimisme. Lalu yang terakhir itu ada elemen api yang mewakili kekuatan, intensitas, dan keberanian yang menekankan bahwa produk kami memiliki cita rasa yang berani dan juga pedas. Oke, selanjutnya itu ada aspek anggaran dan keuangan dari spesies bloom sendiri, yang mana kami membutuhkan modal atau investasi sebesar 200.000 yang berasal dari sumber modalnya sendiri itu ada 100.000 dari tabungan pribadi. Lalu pembukuannya kami masih menggunakan pembukuan sederhana yang berarti kami menghitung dalam jumlah mingguan dan net present value yang kami dapatkan itu 1 tahun sebesar 3.188.834.000 rupiah dan kami juga menggunakan dana pendamping sebesar 200.000 sehingga laba bersih yang kami dapatkan per minggunya adalah 64.500 dan pendapatan kami 200.000 tetapi itu belum laba bersihnya. Lalu untuk biaya tetap yang kami gunakan selama kami produksi adalah 45.000 dan biaya tidak tetapnya adalah 85.500. Untuk aliran kas bersihnya itu sebesar 64.500 per minggu yang kami dapatkan dari hasil penjualan laba bersih ceker mercon per minggu. Baik, selanjutnya adalah aspek mekanisme produksi produk. Aspek pertama adalah lokasi usaha, di mana ceker mercon spesium ini diproduksi, dijual, dan dipasarkan di daerah khususnya Tembalang, Semarang. Produksi dan penjualan dilakukan secara offline di kawasan khususnya Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro juga menawarkan pengantaran ke kos atau sistem cash on delivery. Selain itu juga dapat dikembangkan ke berbagai daerah Semarang. Pemasaran dilakukan melalui Google Form. Berikut merupakan tampilan Google Form dalam sistem PO kami. Yang kedua ada area produksi ruang kos ini dibagi menjadi beberapa zona fungsional. Yang pertama persiapan bahan baku, yang kedua area pemasakan, dan yang ketiga adalah area pengemasan. Lalu selanjutnya adalah aspek bahan baku. Bahan baku utamanya adalah ceker ayam, dilengkapi dengan bahan bumbu seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lalu rempah-rempahan seperti daun salam, daun jeruk, lengkuas, kemiri, gula merah, daun bawang, lalu bahan penyedap, dan juga pelengkap seperti air, minyak, dan kaldu ceker. Untuk bahan pembantunya itu meliputi bahan peralatan seperti wajan, kompor, gas, pisau tajam, dan blender. Untuk kemasannya kami menggunakan tin wall food grade dan memiliki label logo ceker mercon spesies bloom ini. Adapun untuk proses pembuatannya berikut merupakan diagram alir produksi ceker mercon. Bisa dilihat dari bahan baku inputnya adalah ceker, lalu menghasilkan outputnya adalah ceker lunak. Sementara untuk bahan bumbunya memiliki bahan input
cabai keriting merah, cabai rawit merah, bawang putih, lalu masukkan output itu adalah bumbu halus, kemudian ceker lunak dan bumbu halus ini ditumis dengan api sedang, lalu ada penambahan rempah serta bumbu-bumbu hingga ceker cukup lunak dan memiliki rasa yang khas, lalu ceker didinginkan sebentar, lalu dikemas dengan bahan kemasan tin food grade, lalu output produk yang dihasilkan adalah ceker mercon kami. Selanjutnya adalah aspek teknologi produksi, di mana teknologi yang berperan dalam produksi ceker mercon Spicy Bomb ini yang pertama adalah mesin peniris berputar otomatis yang bisa digunakan dalam meniriskan bahan-bahan seperti rempah-rempah daun yang telah dicuci hingga kering. Lalu untuk penirisan ceker yang telah direbus juga dapat menggunakan mesin peniris otomatis. Yang kedua adalah pemanas otomatis dalam pengontrol suhu, itu berguna saat memproduksi, menumis, dan memasak ceker mercon ini agar didapatkan suhu yang optimum agar tidak terjadi dampak merugikan seperti aspek mutu dan aspek mikrobiologis. Lalu yang ketiga adalah mesin sealer atau vakum untuk proses pengemasan. Aspek selanjutnya adalah aset usaha, di mana aset fisik utama ini mencakup fasilitas produksi seperti dapur, kompor, panci besar, ruang penyimpanan bahan baku, dan juga kulkas maupun freezer. Sementara aset non-fisiknya mencakup brand identitas seperti logo, desain kemasan, dan materi promosi yang kami gunakan. Selanjutnya adalah aset kendaraan seperti motor yang digunakan untuk mencari bahan baku dan juga mengantarkan ke konsumen. Aset berikutnya yang itu adalah dimensi produksi, di mana porsi perkemasan Spicy Bomb ini adalah 6 buah ceker ayam per packnya. Lalu dikemas menggunakan wadah tin food grade dengan kapasitas 500 ml dan dilengkapi dengan label dan desain kemasan. Untuk kapasitas produksinya, kami menargetkan untuk produksi per minggunya adalah 20 pack, di mana satu pack itu adalah 6 buah ceker ayam, sehingga diharapkan per bulannya mendapatkan kapasitas produksi adalah 120 pack. Jika kami memiliki peningkatan di bulan-bulan berikutnya, menargetkan peningkatan 10 pack tiap bulannya. Jadi di akhir bulan keempat diharapkan mendapatkan output kapasitas produksi adalah 300 pack per bulannya. Pack berikutnya adalah manfaat dan fungsi produk, di mana fungsi utamanya yang pasti untuk sasaran konsumsi ceker mercon itu sendiri. Yang kedua, fungsi nutrisi itu, ceker ayam ini kaya akan kolagen dan protein yang bagus untuk kesehatan kulit, kuku, sendi, dan lainnya. Selanjutnya adalah fungsi sosial, di mana hidangan ini dapat dinikmati bersama seperti saat berkumpul, mengerjakan tugas. Lalu fungsi praktis itu, produk kami merupakan produk yang praktis, lezat, dan mudah diakses, di mana kami menyajikan pemesanan secara Google Form. Fungsi hiburan, konsumen mendapatkan pengalaman seru dan menantang saat mengonsumsi Spicy Bomb ini. Untuk aspek perizinan produk ini, kami mengusahakan ke depannya agar mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat untuk pendaftaran usaha UMKM. Lalu jika sudah mendapatkan izin UMKM tersebut, kami bisa mendaftarkannya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan sertifikasi keamanan pangan. Lalu aspek berikutnya, aspek tenaga kerja produksi ini, anggota kelompok kami terlibat penuh dalam pemilihan bahan baku, persiapan ceker dan bumbu, proses pemasakan, proses pengemasan, dan juga proses pengantaran hingga ke tangan konsumen. Selanjutnya, analisis kompetisi. Pemasaran ceker mercon dari Spicy Bomb ini dilakukan intensif secara online, sehingga kompetitor yang
didapatkan dari usaha ini itu adalah usaha makanan pedas yang terkhusus ceker yang dipasarkan juga secara online atau marketplace kuliner online. Seperti salah satu contohnya itu yaitu ceker mercon siap saji yang menawarkan ceker ayam dengan bumbu pedas yang disajikan dalam bentuk kemasan siap saji. Seringkali dipasarkan dengan berbagai varian rasa pedas seperti pedas manis, pedas asam, dan pedas original. Yang kedua ada ceker ayam frozen food yang menawarkan ceker ayam dalam bentuk frozen food yang dapat dibeli di supermarket yang bisa membuat konsumen untuk dapat dengan mudah menyajikan hidangan pedas tersebut. Produk Spicy Bloom berupaya menekankan ciri khas dengan menawarkan sensasi pedas yang khas serta berbagai varian tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen. Kami berfokus pada harga yang terjangkau dan kemasan yang praktis. Selanjutnya ada peluang pasar. Pasar sasaran dalam penjualan Spicy Bloom ceker mercon ini yaitu mahasiswi Undip dan masyarakat di sekitarnya. Jadi karena pemasaran Spicy Bloom ini dilakukan secara online, jadi peluang pasar yang dapat dicapai itu adalah pengguna media sosial yang tinggi, sehingga media sosial ini dapat menjadi ranah wadah dari promosi ceker mercon ini. Daerah pemasarannya untuk pemasaran Spicy Bloom-nya ini sendiri kami berfokus di daerah sekitar Undip. Dengan pasaran utama dari produk Spicy Bloom ini adalah konsumen yang memiliki tingkat kesukaan tinggi pada ceker ayam dan juga rasa pedas. Aspek pemasaran produk kami mengambil aspek pemasaran produk melalui 7P, yaitu yang pertama adalah produk. Produk ceker mercon ini hadir dalam 3 level pedas, yaitu level 1, level 2, dan level 3 sesuai dengan preferensi dari konsumen sendiri. Selain itu, Spicy Bloom ini menawarkan bundling ceker mercon dengan sambal, yaitu sambal bawang. Sambal ini adalah campuran cabai, bawang merah, dan bumbu khas yang memberikan rasa pedas kuat dan aroma yang menggugah selera. Yang kedua ada price atau harga. Ceker mercon Spicy Bloom ini dijual dengan harga 10.000 per porsi. Satu pack berisi 6 buah ceker ayam yang diproses dan dibumbui dengan level kepedasan sesuai dengan permintaan konsumen. Sambal bawang dijual dengan harga 7.000 dan kami melakukan proses pemasaran produk yang dapat memikat konsumen yaitu dengan bundling. Bundling ini kami lakukan dengan campuran ceker mercon dan sambal bawang yang dihargai dengan 15.000. Yang ketiga ada tempat. Tempat ini seperti fokus pada kawasan penjualan di sekitar Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang. Dengan pusat penjualannya itu khususnya itu ada di Fakultas Peternakan dan Pertanian. Untuk distribusi kami dilakukan secara online melalui platform WhatsApp, Instagram, Twitter, dan TikTok. Yang keempat ada promosi. Promosi ini dijalankan secara online melalui 4 media sosial tersebut, yaitu WhatsApp, Instagram, dan Twitter, dan TikTok, dan dilakukan secara intensif, baik melalui teman-teman terdekat dari para anggota kelompok ataupun orang-orang yang ada di sekitar Universitas Diponegoro. Promosi dilakukan tak hanya dengan online, promosi juga dilakukan secara offline, yaitu kami awali dengan membagi tester kepada teman sekitar, memasang poster di spot-spot tertentu, atau mungkin kami bisa melakukan pemasaran yang dilakukan dengan kegiatan bazar atau festival kuliner. Yang kelima ada people atau orang. Sasaran segmentasi dari pemasaran ceker mercon ini yang seperti sebelumnya itu dibilang kalau hanya berfokus intensif pada daerah wilayah Universitas Diponegoro dan sekitarnya. Jadi orang yang menjadi sasaran dari pemasaran ini yaitu mahasiswa-mahasiswi yang menyukai ceker ayam dengan tingkat kepedasan. Ini menjadi tantangan kuliner ya dari tingkat kepedasan yang tinggi tersebut. Umumnya berusia 18 sampai dengan 35 dan merupakan penggemar kuliner yang aktif di media sosial. Jadi kami bisa dapat menjangkau melalui platform media sosial. Yang keenam ada proses. Ceker mercon itu dilakukan dengan serangkaian proses yang terstruktur. Yang pertama itu pengadaan bahan dan jasa. Kami melakukan proses
Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia, kami menggunakan struktur organisasi berbentuk garis yang dipimpin oleh seorang ketua sebagai kepala yang membawahi anggota tim dengan fungsi lainnya seperti tim pemasaran, produksi, dan keuangan. Untuk tugas dari ketua sendiri adalah bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan dari bisnis ceker mercon ini. Selanjutnya ada tim produksi, yang mana dia bertugas untuk mengelola seluruh proses pembuatan ceker dari pemilihan bahan baku hingga produk akhir, yaitu ceker mercon tersendiri. Selanjutnya tim pemasaran, yaitu bertanggung jawab untuk merancang strategi promosi untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir adalah tim keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek keuangan dari bisnis ceker mercon ini. Selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan dari Ceker Merchant Spesialum sendiri, di mana kami menetapkan waktu selama 4 bulan, dan pada bulan pertama kami memulai riset pasar pada minggu pertama hingga ketiga, lalu mencari mitra kerja pada minggu kedua dan ketiga, lalu mencari tenaga kerja, mencari supplier bahan baku, dan penyusunan SOP produksi pada minggu ketiga dan juga keempat. Lalu di bulan pertama minggu keempat, kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kami kerjakan. Dan penetapan lokasi ditetapkan pada bulan pertama hingga bulan kedua, lalu kami memulai produksi juga pada bulan pertama hingga bulan keempat. Lalu pada bulan pertama, minggu ketiga sampai keempat, kami melakukan perencanaan pengemasan dan distribusi produk dilakukan pada minggu keempat bulan pertama hingga bulan keempat. Lalu kami mencoba untuk mengajukan hak paten merek dan legalitas lain pada bulan kedua, dan penguatan branding pada bulan ketiga hingga bulan keempat. Dan setelah itu pada bulan ketiga, kami juga melaksanakan evaluasi pada bulan keempat. Lalu perluasan pemasaran kami lakukan di bulan keempat pada minggu pertama hingga keempat, dan kami juga selalu melaksanakan evaluasi di bulan keempat. Selanjutnya lampiran. Lampiran pertama merupakan proses pembuatan ceker mercon Spicy Bloom. Langkah pertama kita itu membeli ceker ke pasar tradisional. Selanjutnya kita juga membeli bahan pelengkap. Lalu kita mempersiapkan bahan baku dan bahan pelengkap. Selanjutnya kita merebus ceker ayam dengan tambahan rempah-rempah. Selanjutnya membuat bumbu halus dari bahan tersebut yang setelah kita beli di pasar tradisional. Selanjutnya adalah menumis bumbu dengan rempah-rempah. Lalu kita masukkan ceker dan kita melakukan trial terhadap produk tersebut dan kita memilih produk yang akan kita jual. Lampiran kedua merupakan proses pemasaran dari ceker mercon. Kita membuat poster, selanjutnya kita jual, kita kirim ke grup-grup, dan kita bikin story IG serta story WA agar menarik peminat. Selanjutnya yaitu adalah lampiran rancangan anggaran dari biaya spesifik sendiri, di mana total biaya yang diperlukan untuk penunjang yaitu sebesar 23.000, untuk biaya habis pakai sebesar 120.500, biaya overhead sebesar 15.000. Lalu untuk rincian biaya peralatan penunjang terdiri dari beberapa item seperti pisau, freezer, blender, kompor, gas LPG, gunting, spatula, talenan, wajan, piring, dan juga panci dengan total 23.000. Lalu untuk bagian rincian biaya habis pakai itu mencakup biaya gaji pegawai sebesar 30.000, pembelian tin wall sebesar 5.000 untuk 20 pieces, ceker sebesar 48.000 untuk 128 pieces, serta bahan-bahan lain seperti bawang merah, daun bawang, lengkuas, daun salam, dan juga serai. Lalu untuk biaya overhead ada dengan label harga 15.000 per lembar, sehingga biaya total overhead adalah 15.000. Untuk bagian produksi sendiri dari kami, yaitu harga pokok atau HPP per pack adalah sebesar 6.775, dan harga jual dari ceker kami adalah sebesar 10.000 dengan kapasitas produksi 20 pack per minggu, sehingga total pendapatan yang kami dapatkan adalah 20.000, dan total laba bersih yang kami dapatkan adalah sebesar 64.500. Laporan laba rugi itu menunjukkan pendapatan per minggu 200.000 dengan net present value atau NPV sebesar dengan memperhitungkan arus kas besar mingguan 64.500. Dan kami juga melakukan perhitungan lain, yaitu meliputi biaya produksi per minggu sebesar 135.000
500. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai produk spesies Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadung atas bimbingan. Memang dan selama proses ini terdapat beberapa kendala karena kurang bagusnya sinyal dari kami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.